Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetangane Pak Desastra. Ana kembang janji ana kembang tresno giliran ning ati gawe lega. Kembang berhari yang kemarin jalan melenggang aduh, langkah gayanya menunggu suara irama gambar. Sambil bernyanyi jongkok berdiri, kaki melintang aduh, sungguh celaka hari mereka, hari berdendam. Karya telah tertawa, semua orang karena api tertarik kaki situ kandang. Empat penari bikin hati menjadi senang aduh. Ayo Pak. Itulah dia malam gembira kembang Semarang. Itulah dia. Ayo masuk deh. Gambang Semarang. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di acara yang sangat spektakuler dan menarik ini. Gue dan Pak Desastra, monggo mampir. Ya. Dan kali ini saya berkeluh kesah, Bin. Gimana Pak De? Ya, ini menurut data yang saya dapat, data ya dari Mensos, dari mana, dari habis baca berita ya Pak? Iya, ini masuk program makan bergizi gratis. Iya. Itu kok malah menimbulkan keracunan di mana-mana. Ya, ini menurut data ya, istilahnya data yang benar nih yang bisa dipertanggungjawabkan. Bacanya di mana itu? Dari Litbang Kompas. Oke. Ya, mosok kok ada 4.000 lebih siswa yang keracunan akibat makan makanan gratis bergizi itu ya. Sebetulnya itu juga istilahnya program itu juga bagus ya, menyehatkan anak-anak kita calon generasi penerus bangsa. Betul banget. Dan tapi kok malah ada yang keracunan ya toh. Ini mungkin harus diperbaiki nih ya, dan juga mungkin pemerintah juga yang terkait ya dalam masalah ini juga meminta maaf ya, istilahnya kalau misalnya ada kekurangan apa-apa, mosok sampai 4.000 ya toh. Itu bagaimana, padahal programnya itu bagus banget Pak De. Ya. Soalnya ini tuh tujuannya tuh bagus ya, bisa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Betul. Terus juga mengurangi seperti kekurangan gizi. Terus kemarin tuh penyakit yang sering yang lumayan viral ya, banyak itu ya, stunting tuh loh. Stunting. Terus malnutrisi juga tuh Pak De. Itu bisa mengurangi tuh Pak De. Terus juga bisa kan menunjang pendidikan dan kesehatan. Makan gratis, sehat, bergizi. Kalau belajar langsung tuh ya otaknya nyantol langsung Pak De, enak. Dan juga anak-anak kalau ini pelajaran ini juga cerita dari Pak De ya. Waktu kecil itu mungkin karena
kurang atau makannya itu jadi kalau misalnya menerima pelajaran nggak nyantol Pak itu perutnya itu bermain keroncong, keroncongan. Makanya terus saya nyanyi keroncong itu karena dulu perutnya keroncong ya. Berawal dari situ. Iya, kayaknya gitu kayaknya. Oke. Ya, jadi istilahnya ini kan pemerintah juga istilahnya juga berikhtiar. Benar. Bagaimana supaya anak didik, anak sekolah itu perutnya tidak keroncongan ketika mereka belajar. Iya benar. Iya, diganti aja deh. Jazz, pop, atau rock, maksudnya keroncong atau dangdut ya. Jadi gitu. Iya. Terus dia juga bisa ini loh Pak De. Buat kita juga yang UMKM gini, ini juga bisa membantu Pak De. Perekonomian para UMKM ini Pak De. Iya. Karena kan melibatkan UMKM dan juga koperasi ya. Iya, ini kita juga bekerjasama dengan UMKM. Benar, dari buatan sendiri. UMKM-nya namanya Virgin. Ya. Itu toko. Ayo bro, enggak mangertan ya. Iya. Dan benar tadi kata Pak De, kalau ini tuh termasuk upaya pemerintah untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Iya betul. Nah gini aja, daripada kita ngedumel ya kita ngomong-ngomong sendiri, bagaimana kalau nanti kayaknya ada kamu? Oh iya. Ya, ini orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang memang tepat untuk berbicara masalah makan gratis ini ya pemirsa. Lagi apa ini Pak De? Wow, ini ada Pak Wawan, teman saya dulu. Ini juga ada Bu Profesor, ini dosen saya dulu. Kok saya lebih mulai kapan Pak De? Bohong ini Bu, bohong ini. Monggo Bu. Silakan monggo. Dulu namanya profesor berarti kan dosen saya. Alah, lebih muda dari profesornya sama Pak De. Oh ya berarti saya yang awet tua. Iya monggo ini. Oke deh, selamat ini pagi. Selamat pagi langsung aja tak panggil aja Pak Wawan ya menghadapi akrab ya. Pak Wawan pemirsa, ini Pak Wawan ini juga istilahnya jabatannya. Itu banyak juga ahli dokter, insinyur Hadi Wawan Setiawan, SH, MH, MNMT. Wih. Bayangkan ya. Namanya ternyata sama. Industri dan Kebijaksanaan Publik ITS Surabaya. Bayangkan, PB jauh-jauh dari Surabaya. Ke angkringan kita lebih. Nanti angkringanmu harus go internasional. Pasti. Warungnya cabang buka di Afrika ya. Siapa deh? Beliau juga ada Profesor Dr. Diana Nur Afifah, STP MSI. Iya. Guru besar ilmu gizi Fakultas Kedokteran UDIN. Iya, jadi kita nanti bisa istilahnya hal-hal yang menjadi unek-unek kita ya kita buka di sini. Iya, kita buka di sini ya. Oke deh. Ini dari Pak Wawan dulu deh. Pak Wawan dari terus senyum terus. Kayaknya bangga datang di sini. Iya toh. Harusnya kita ya bangga sih. Ya bangga malah Pak Wawan. Pak Wawan, ini program pemerintah makan bersih gratis dari sudut pandang kebijakan publik itu bagaimana Pak? Gimana tuh Pak? Ya, ini langsung aja. Terima kasih nih Bang Angkringan Pak De Sastro, ini udah beberapa kali menyorot tentang kebijakan pemerintah ya, memberikan feedback. Jadi negara kita itu kan negara yang menganut paham welfare state atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu tidak hanya negara yang menjaga agar warganya itu selamat, tidak diinvasi, hanya menjadi penjaga malam, tidak. Tetapi negara kesejahteraan itu adalah negara hadir ketika warga masyarakatnya itu memang mengalami kekurangan-kekurangan, mengalami sesuatu yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah terkait dengan gizi masyarakat. Karena visi daripada Pak Presiden Prabowo ini bagaimana dia ingin menuju generasi emas ini memperbaiki gizi-gizi yang ada di masyarakat. Jadi kebijakan yang makan bergizi gratis ini saya kira sudah sangat tepat ditinjau dari segi negara kesejahteraan, karena negara hadir untuk menjamin dan menyelesaikan problem solving yang ada di masyarakat, utamanya adalah terkait dengan gizi. Iya. Jadi istilahnya memang negara harus hadir untuk rakyatnya. Terus ada dua, ada lagi nomor 2 ini ya.
terlepas dari kekurangan atau hal yang tidak perlu diperbaiki, menurut Pak Mama sendiri sungguh bermanfaat tidak sih bagi anak-anak Indonesia secara jangka pendek, menengah dan panjang? Kayak ada ya, akademisi. Jadi suatu kebijakan itu akan dikatakan baik bila mana memang dia ada check and balance, dia ada feedback, ada input dari masyarakat. Nah, makan bergizi gratis ini kan baru mulai boarding ini, ya baru mulai boarding karena dieksekusi di awal 2025, sehingga memang banyak hal-hal mulai dari sistem dan tata kelolanya, mungkin juga dari pendistribusiannya, pengawasan gizinya itu juga memang harus ada input-input. Jadi saya sendiri mengamati bahwa dalam program MBG ini saya kira program yang sangat bermanfaat. Ya, dia akan menimbulkan multi effect player. Satu, selain daripada gizi masyarakat, ada yang lebih fundamental lagi, yaitu menggerakkan ekonomi daerah, ekonomi lokal, ekonomi pasar. Memang, tetapi karena ini baru awal the first boarding, baru awal-awal, kesiapan daripada masyarakat untuk mensupport program ini memang belum begitu maksimal. Jadi kesiapan daripada UMKM, kesiapan daripada apa itu namanya koperasi-koperasi lokal, perajin pemakanan sebetulnya kan seperti ini. Kalau ini kan namanya sentiling ini. Nah, ini Bu Prof ini. Ini sentiling ini kan sebetulnya kalau kandungan gizinya nanti bisa diukur oleh teman-teman dari Prof Gizi ini, Prof Diana. Saya kira ini juga bisa, dan ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam teknologi hasil pertanian, teknologi hasil pangan. Ada sentiling, ada lagi apa namanya habuk-habuk gitu ya. Itu kan khas-khas yang sebenarnya bisa dibangun. Nah, ternyata ini belum siap. Kenapa belum siap? Ya memang ini first boarding. Kemudian BGN sendiri selaku operator daripada MBG ini, beliau baru istilahnya menuju kepada format yang ideal. Ya, kemarin mungkin sistem yang digunakan adalah menurut kacamata saya first in first serve. Jadi mana dapur yang sudah duluan, supaya masyarakat itu segera terbiasa. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa suatu kebijakan itu, apalagi di Indonesia itu menjadi baik karena terbiasa. Menjadi baik karena terbiasa. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa konsep untuk membina generasi muda melalui generasi emas melalui perbaikan gizi masyarakat ini adalah dibiasakan untuk makan yang bergizi. Nah, tentu karena dibiasakan, masyarakat belum kenal, pemerintah hadir untuk mensupport melalui APBN yang 15.000. Tetapi ini mungkin tidak akan seterusnya seperti subsidi bensin lah. Nah, justru yang akan dipikirkan itu bagaimana keberlanjutan daripada program MBG ini. Jadi tidak hanya selesai di 5 tahun, 10 tahun, itu tugas pemerintah untuk menstimulan masyarakat. Setelah itu ya masyarakat harus hadir. Ya, misalkan nanti seperti kemarin saya dengan teman-teman ITS itu ke Dubai. Itu saya men-challenge beberapa lembaga donatur. Saya memikirkan ini dapur-dapur yang sekitar 2 juta yang dibangun, setelah nanti pemerintah mungkin tidak fokus lagi 5 tahun, 10 tahun mau diapakan. Maka harus ada itu lembaga donor, harus ada pengungkit untuk masyarakat ini swadaya membudayakan makan bergizi. Itu jadi istilahnya itu kita juga harus mulai makan yang bergizi. Bener. Jangan seadanya. Masuk mangan kok kerupuk tok iki. Ya toh, sampai kalau bangun tidur lho, sampai kewan-kewan ngelingke gitu. Ono jago tuku kerupuk. Ngerti kan? Oke deh. Nah, gini, Pak Wawan, ini sejumlah negara luar juga mengapresiasi program kita ya, makan gizi gratis. Ya, ini berarti negara kita kan memang sudah mulai atau mungkin sejak dulu memang dipandang. Dan sekarang jadi percontohan. Ya, jadi percontohan. Mosok ning Nepal toh kemarin katanya aku demo-demo ngono, aku nonton Indonesia masa ngono ning demonya. Kali ini juga mengapresiasi tentang makan bergizi gratis. Nah, terus gini Pak, ya semuanya terlepas dari positif dan negatif. Itu apakah ada efek atau dampak domino dari program ini Pak? Mungkin efeknya
yang dalam tanda kutip mungkin yang kurang apa atau mungkin yang baik juga apa, itu masyarakat perlu tahu loh Pak. Iya. Iya. Jadi sebetulnya makan bergizi gratis itu juga di dunia tidak hanya pertama kali di Indonesia, di negara-negara lain kayak Brasil, Norwegia itu sudah melakukan itu. Hanya memang polanya harus disesuaikan dengan kemanfaatan dan potensi yang ada di Indonesia. Nah, makan bergizi gratis itu perlu saya jelaskan di sini supaya nanti juga teman-teman itu pemirsa melihat bahwa kuota 15.000 per makanan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama untuk bahan baku itu 10.000. Nah, bahan baku. Nah, bahan baku ini pemilihan 10.000 ini juga ada check and balance, jadi tidak ngawur gitu. Artinya tidak barang-barang sembarang. Di sana ada ahli gizi, di sana ada quality control, dan setiap daripada dapur ini dia diberikan pelatihan food handler, penjamak makanan. Jadi dia bisa mengerti ini bandeng ini bosok atau enggak. Kemudian ayam ini cara mengolahnya datangnya jam berapa, masanya jam berapa. Itu diberikan semua. Ya, tetapi tentu dari sekian dapur yang ada itu ada yang mungkin abai atau bahkan mungkin juga ada serangan-serangan dari luar, sabotase. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Jadi kalau MBG-nya sendiri clean and clear gitu. Kemudian yang 3.000 adalah operasional, itu untuk bayar para relawan. Kemudian untuk air, untuk listriknya, kemudian untuk listrik segala macam. Jadi semuanya sudah ada standarisasinya. Bahkan relawan-relawan itu juga dilindungi oleh BPJS. Jadi kalau kena peso, kena apa itu semuanya tahu. Nah, yang 2.000 itu bukan keuntungan pengusaha, itu adalah sewa dapur. Kenapa sewa dapur? Karena pemerintah tidak ingin membebani pembukuannya dengan aset-aset. Kalau 2 juta dapur itu kira-kira itu menjadi aset pemerintah semuanya yang bangun, itu nanti akan menjadikan akuntabilitasnya kurang baik. Maka dia menggunakan sistem sewa. Sewanya bagaimana? Yayasan yang menyediakan program MBG ini, yang ikut program MBG, dia membangun dapur, mengadakan peralatan. Dan peralatannya itu pro-hygiene semua loh. Jadi dia harus stainless yang paling tidak SOS 304 atau 201 minimal, supaya dia memang food grade gitu. Nah, hal-hal yang kayak begitu akhirnya itu kan menimbulkan rantai pasok semua. Dari bahan baku tadi, yang biasanya sayuran itu jualnya satu hari itu hanya sekitar 1 kilo atau 2 kilo, ini bisa menjadi bertambah. Kalau bertambah, petani juga nanamnya menjadi giat. Nah, rantai pasok ini yang sebenarnya diinginkan untuk menggerakkan ekonomi, gitu. Kemudian orang bekerja yang biasanya ibu-ibu rumah tangga, dan ini perlu juga. Jadi memang MBG ini pintunya adalah pintu relawan, pintu yayasan, pintu untuk kebersamaan, gotong royong, tidak pintu bisnis. Jadi saya berharap beberapa konglomerasi yang ingin ambil keuntungan secara bisnis, saya mohon untuk berpikir ulanglah agar itu didistribusikan kepada para UMKM, kepada para pengusaha-pengusaha lokal gitu. Saya kira ini. Siap. Wah. Ini mau tanya juga sama Profesor Diana nih, saya selaku guru besar ilmu gizi tadi ya. Baru kali ini loh ya, ada mahasiswa tanya profesor. Kalau di kampus ya berani. Iya. Prof, ini dilihat secara basis keilmuan dan penelitian ya. Sebenarnya dampak apa sih kalau bagi anak ya, kalau misalnya dari kecil makanan yang bergizi terus tuh dampaknya apa sih ke tubuh, mungkin dari fisiknya, mentalnya, itu apa ya Profesor? Ya baik, luar biasa ini ya. Kalau ditanya dampak lah, kita ini aja kan bisa sebesar-besar ini, sebesar-besar ini karena apa? Makan betul bertumbuh ya. Iya, bertumbuh. Jadi memang pemenuhan gizi itu ya sebenarnya juga tidak mulainya dari bayi, tapi bahkan dari persiapan nih ibu ya sebelum hamil. Bahkan kalau sekarang ini atau sebenarnya juga sudah sejak dulu ya calon pengantin ya, kan ada sekolah calon pengantin gitu ya, walaupun sekolahnya ya paling cuma 2 hari ya. Jadi belum ikut. Jadi ada tadi ya edukasi ini untuk para calon pengantin ya, nantinya nih setelah jadi
orang tua tua. nih apa yang harus dipersiapkan atau bahkan jauh sebelum jadi orang tua ya. Jadi persiapan untuk kehamilan yang mempersiapkan tuh tidak hanya ibu saja ya, tidak hanya istri nih, tapi suami juga ya. begitu ya. Dan nanti mulai hamil, terus kemudian lahir nih bayi. Diberi ASI eksklusif ya, terus kemudian lanjut MPASI, terus kemudian lanjut ya makan. Nah ini kan dari apa yang dikonsumsi itu ya pastinya akan berdampak nih untuk tubuh ya, untuk tubuh kita. Jadi karena jadi kalau kita bicara zat gizi itu ada yang namanya zat gizi makro ya, zat gizi mikro. Jadi kalau zat gizi makro itu ya termasuk ada protein ya, lemak, karbohidrat begitu. Nanti kalau mikro itu vitamin, mineral, dan itu memang ya didapatnya dari makanan itu, makanan. Jadi pernah dengar gak ada pedoman gizi seimbang? Itu sebenarnya yang direkomendasikan sekarang ya. Jadi sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Udah bukan itu lagi ya. Jadi memang ya sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu yang lebih mudah ya dihafal dan juga diaplikasikan, diingat begitu oleh masyarakat. Tapi sebenarnya tadi ya ada update ya, perbaikan bagaimana gizi itu bisa dipenuhi ya, karena untuk segala usia itu tadi. Jadi ada pedoman gizi seimbang, makan yang beragam. Pedoman yang pertama itu adalah makan beragam, dan ini menarik sekali ya, sesuai dengan program dari pemerintah saat ini ya, makan bergizi gratis kan ini utamanya anak sekolah. Anak sekolah pun juga ada penerima manfaatnya itu dari TK, SD ya, SMP, SMA, terus kemudian nanti ternyata ada juga ya untuk ibu hamil gitu ya, itu luar biasa. Jadi apa yang diprogramkan itu sebenarnya luar biasa ya, jika memang itu tepat sasaran ya, dan juga sesuai nih dengan apa yang diharapkan ya. Sebagai contoh tadi zat gizinya itu tadi. Jadi apakah benar satu tray itu ya isinya memang seimbang ya, gizi seimbang. Jadi sumber karbohidratnya, sumber karbohidrat itu sebenarnya tidak hanya nasi ya, sumber karbohidrat kita di Indonesia ini kan sebenarnya luar biasa. Beragam kita ya, tuh ya sumber daya alamnya kan luar biasa. Sebenarnya tidak hanya beras saja ya, tapi juga ada singkong, umbi-umbian ya, jagung gitu. Dan program ini sebenarnya juga bisa dijadikan salah satu sarana juga edukasi ke anak-anak ini ya, pengenalan. Oleh sebab itu makan itu beragam ya. Jadi misalnya hari ini menunya apa, besok lagi menunya apa lagi begitu. Jadi itu sambil memperkenalkan sebenarnya ya, edukasi ke masyarakat. Oke Bu. Ini kalau misalnya nih, apakah dari penelitian ya Bu ya, dengan makan makanan bergizi dan dapat membuat kualitas otak gitu Bu, mungkin jadi lebih pinter gitu Bu. Terus ototnya juga jadi makin kuat gitu. Bener nggak sih Bu? Ya bener sekali, kan kita nih kalau lapar bawaannya apa kalau lapar ya? Marah sih Bu biasanya. Marah ya? Marah. Pade tuh kalau belum matang suka marah-marah. Jodoh sirang. Iya itu. Atau ngantuk gitu tadi ya, ngantuk ya, lemah, letih, lesu. Wah, 5L ya. Iya. Jadi kalau anak-anak ini apalagi misalnya pagi nggak sempat sarapan, misalnya anak sekolah itu jam 7 ya mulai, berarti kan harus dari rumah berangkat misalnya setengah 7, mandinya jam 6 gitu. Wah itu buru-buru kan, ya, apalagi kalau belum sempat sarapan ya. Nah itu sebenarnya juga diwajibkan itu ya, anak-anak itu sebelum sekolah itu harapannya bisa sarapan dulu. Nah terus kemudian setelah ada mendapatkan pelajaran begitu ya, walaupun cuma duduk tapi itu kita tuh duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru ya. Lapar nggak kalau lapar? Jadi nggak konsen ya Bu mikirnya ya. di warung. Mikirin soto ya Pak. Mikirin soto. Nah itu kan jadi memang nantinya ya kalau kita
makan begitu ya, Iya, terus iya. kemudian bisa konsentrasi lagi ya, dan tadi tuh ada zat gizi ya, protein. Betul. Itu tadi protein Iya. itu ya apa namanya, bisa untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan. Terus kemudian tadi kan ditanya bisa buat otot kan? Iya, biar kuat. Ya, protein itu memang salah satu manfaat utamanya ya, itu kan memang untuk otot, tapi bukan terus kemudian anak-anak SD terus jadi binaragawan. Fitness ya. Yang jelas kan memang anak-anak itu aktif sekali. Iya, betul. Ya, aktif. Mereka apalagi anak laki-laki itu ya, sebelum bel bunyi jam 7 aja kalau saya nganter anak-anak saya dulu sekolah ya, karena anak-anak saya sudah besar nih, yang Iya. satu kuliah, satu udah SMA, jadi udah besar-besar. Dulu waktu SD nih saya nganterin mereka ya, saya tuh udah lihat anak-anak cowok tuh udah pada main bola itu iya. sebelum jam 7 Pelajaran. ya, dari jam 7. Nanti kalau jam istirahat Iya. sudah nggak sabar lagi mau main Main bola lagi, lagi gitu bener, ya. bener, bener. Jadi kan memang ya makanan bergizi ini luar biasa ya. Jadi membantu meningkatkan konsentrasi, Iya. terus kemudian untuk pertumbuhannya Pertumbuhan. itu tadi, dan pastinya menjaga imunitas tubuh iya. atau kekebalan tubuh. Nggak Jadi gampang sakit ya, ya Bu? nggak gampang sakit ya, karena tadi ya makan ada sayur, Betul, buah, itu kan iya. di sana banyak vitamin, Oh, mineralnya begitu. Jadi anak-anak kalau nggak gampang sakit kan dia jadi izin sakitnya kan berkurang tuh. Oh, iya, ya. Setiap hari masuk sekolah kecuali ya hari libur ya. Iya. Tapi ada yang hobi loh, Oh, bijin hobi. gitu. Nah, itu mengurangi itu kali Pade ya. ya dulu. Kayaknya sih. Oke, begitu ya Prof ya. Kalau untuk penelitian gitu Prof, mungkin ada nggak sih di negara lain misalnya ya, yang tingkat gizi anak itu jadi sangat baik sehingga berdampak pada SDM yang unggul dan berkualitas? Iya. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan ya, sebenarnya program pemberian makanan begitu ya ke warga negara itu sebenarnya kalau di Indonesia ini tidak yang pertama ya, beberapa negara yang lainnya pun juga sudah banyak ya, Iya, mendahului ya, Bu. jadi mereka mencoba hadir ya untuk warga negaranya, karena menjadi kewajiban juga ya. Iya. Dari banyak penelitian itu memang sebenarnya program gizi ya yang yang efektif, maksudnya memang terus kemudian terlihat langsung dampaknya Iya. itu memang dengan pemberian makan itu tadi ya. Karena kan kita bisa melihat secara langsung ya, misalnya ini di intervensi nih dengan pemberian makan bergizi gratis nih, misalnya sudah jalan di salah satu sekolah ya selama 1 bulan. Nah, kita bisa lakukan evaluasi ya, jadi pre-post begitu penelitian. Nah, itu sebelumnya begitu ya, kondisi anak seperti apa begitu, misalnya berat badan, tinggi badannya, terus kemudian konsentrasi belajarnya juga begitu. Nah, terus kemudian setelah 1 bulan ya kita cek. Nah, kalau di beberapa negara itu memang dari hasil penelitian hasilnya positif sekali ya, hasilnya positif sekali. Nah, memang tapi di beberapa negara itu memang kan tata kelolanya ya kan berbeda-beda begitu. Ada yang misalnya memang itu program di sekolahan ya, jadi ada program di masing-masing sekolah begitu ya, itu jadi salah satu program di sekolah, sehingga ya dapur sehatnya itu ya ada di sekolahan ya, itu jadi tanggung jawab sekolah untuk bisa menyediakan makan siang ya, terutama makan siang untuk anak-anak sekolah seperti itu. Iya. Nah, ini kan kalau di program kita memang tadi ya bukan disediakan oleh sekolah ya, tapi memang dengan satuan-satuan khusus itu tadi ya, SPPG itu. Ya harapannya sebenarnya karena tadi ya ada inginnya pun juga nanti ada kontribusi ya, ataupun juga keterlibatan nih masyarakat, UMKM juga betul. ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya memang program MBG ini ya benar-benar berdampaknya itu tidak hanya terus kemudian untuk anak sekolah saja ya, tapi kesemuanya, roda pemerintahan ya, itu tadi. benar-benar. Oke. Nah, ini nih Pak Wawan dan Profesor Diana. Ini tadi bagus, saya dengar tuh bagus. Sampai istilahnya tuh kayak dongeng. Iya kan? Kayak dongeng. Tapi Indah gini, gitu ya, iya, tapi gini, sekarang tuh malah merebak adanya kasus keracunan makanan bergizi gratis itu di sebelah daerah lah. Ini nanti menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Tapi kita akan hadir setelah ini. Ojo
ning Gresik tuku cemilan. Cakep. Ojo lunga dhisik, kita lanjut setelah iklan. Nanti Pak Sastro. Oke. Iya ya. Aku enggak. Putih ya, Bu. Nalika ngadeke lungamu nang stasiun balapan rasane kaya kelangan kowe ninggal aku Ini hangat ya? Apa pajangan? Pajangan ini bro. Gasnya habis, Pak. Ya, selamat jalan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis tengene Pakde Sastro. Ana kembang janji ana kembang tresno giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis tengene Pakde Sastro. Ana kembang janji ana kembang tresno giliran ning ati gawe lega. Gelap turi mubat mami yen lagi keterang angin sing semripe dek aku gelo siramu tak tresnani jebul mengkolo. Alright, masih di wedangan Pakde Sastro. Monggo mampir ya. Alright, ini lagunya pas, lagunya pas. Ketar ketir anak kuning sekolah piye. Ya, kalau banyak kasus keracunan. Iya, benar. Ya itu loh. Kita orang tua juga khawatir juga. Harus tak khawatir gue loh mana. Kamu tak. Ini keracunan apa sih? Cinta. Waduh. Oke, nah ini Mas Adi sama Profesor Diana ini fenomena belakang ini sampai heboh di masyarakat menjadi perbincangan kasak kusuk di mana-mana ya. Nah, ini kemudian juga kita kan tidak mau ya kita di sini mengabarkan sesuatu yang buah. Iya, ini benar. ada datanya ini dari Litbang Kompas. Masa kurang lebih 5.000 siswa keracunan setelah menyantap makanan bersih gratis. Ini komentar Bapak dan Ibu bagaimana? Ya, jadi kita mewakili masyarakat yang di rumah ini bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Oke. Ya. Jadi berita di masyarakat atau berita di media itu salah satu case ya. Tetapi case itu tidak bisa kemudian digeneralisasi menjadi sesuatu bahwa itu semuanya akan terjadi semacam itu. Kalau di program MBG sebetulnya check and balance terkait dengan pengawasan itu sudah sangat ketat. Mulai tadi saya katakan dari pemilihan bahan baku, kemudian ahli gizi yang menakar, kemudian juga kokinya sudah tersertifikasi HACCP. Jadi dia dari segi hazard, kemudian critical point-nya itu sebenarnya dia sudah memahami. Nanti mungkin Prof dia bisa menambahkan. Nah,
Jadi saya kira itu insidental atau case yang sangat minim sekali lah sebetulnya. Dan yang perlu diwaspadai sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan pengawasan di masing-masing SPPG itu sesuai dengan SOP tidak. Kemudian surveillance daripada higienis dapur tadi itu yang dilakukan. Nah ini memang penting di dalam tata kelola dan sinergisitas sistem itu BGN segera melakukan satu koordinasi ataupun mengumpulkan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk dinas kesehatannya itu aktif melakukan surveillance. Ya kan dia punya tenaga sanitasi lingkungan yang bisa ngecek airnya itu ada E. coli-nya apa tidak. Kemudian juga di lokasi dapur itu juga harus dibangun anti hamanya, misalnya pengendali tikus, pengendali serangga, itu juga harus sebetulnya dibangun. Jadi saya kira itu kejadian lah, artinya kejadian itu kalau pengawasannya ini ketat, sistemnya itu sudah ada, itu mungkin bisa dihilangkan atau diminimalkan atau mungkin dihilangkan. Tetapi yang terjadi juga harus diwaspadai adalah serangan invasi dari luar, misalkan sabotase. Nah ini juga harus diwaspadai. Jadi dapur ketika akan melakukan rekrutmen relawan itu betul-betul harus melihat psikologis, minat dan keinginan daripada relawan itu. Dia niat untuk membantu pemerintah di dalam mencerdaskan bangsa, membangun perekonomian itu, atau dia punya motif-motif yang tersembunyi. Ini juga harus dideteksi lebih awal. Nah, yang perlu saya juga ingin sampaikan itu adalah tentang tata kelola limbah. Nah ini juga bukan sesuatu yang gampang. Jadi sisa-sisa bahan makanan yang mungkin ada yang nggak habis makan atau mungkin yang sedikit-sedikit itu kan harus bisa di-recycle, jangan sampai itu membebani dapur gitu. Termasuk juga bahan-bahan yang di-reject gitu. Jadi kadang ada karena proses handlingnya salah atau proses datangnya salah, itu bahan-bahan kan nggak boleh dimasak, harus di-reject. Ayam segala macam, nah itu harus bisa di-recycle. Mungkin bisa dimakankan ke peternakan lele, peternakan bebek lah. Konsep recycle use inilah yang juga harus dipikirkan oleh pengelola SPPG dan BGN agar dapur itu betul-betul sesuai dengan standar higienis tadi. Nah kalau Ibu gimana Bu? Ya baik, jadi memang ya terkait dengan ada beberapa ya kasus tadi keracunan. Itu memang jadi semua program ya, apapun itu programnya itu kan memang harus ada evaluasinya. Betul. Ya, ada evaluasinya. Jadi misalnya sebenarnya tidak harus menunggu terus kemudian ada yang keracunan atau ada korban baru evaluasi, tidak ya. Tapi memang dalam suatu program itu ya sudah ada timeline kapan dia melakukan evaluasi. Dengan adanya kejadian ini begitu ya. Nah, ini kan perlu ditelusur ya, perlu ditelusur. Sebenarnya yang menyebabkan ada terjadi kejadian-kejadian keracunan ini apa saja? Karena kalau dari berita-berita ini kan macam-macam memang ya. Jadi maksudnya misalnya di daerah Bandung ya, itu kan terkait dengan ayam ya misalnya ya, ayam yang dibeli hari Sabtu terus kemudian baru dimasak hari Rabu gitu misalnya ya. Ya, nah sebenarnya asalkan memang penyimpanannya itu benar ya. Jadi kan ada bahan pangannya itu, bahan bakunya itu kan ada yang misalnya segar, hari itu datang, hari itu juga langsung diolah. Ya, ada juga yang memang mungkin bisa disimpan begitu kan. Jadi kan harus ada ya SOP untuk penanganan bahan baku. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan ya. Jadi misalnya di SPPG itu sebenarnya kan yang terlibat kan banyak ya. Kita itu tidak hanya concern pada penjamah makanan nih atau yang memproduksi saja, tapi tadi kan di sana ada rekrutmen untuk ahli gizinya. Ini baru tadi pagi juga sebelum kesini itu juga ada ya. Jadi banyak nih teman-teman ya, teman-teman tuh luar biasa. Bahkan yang terus kemudian mendirikan SPPG ya dan lain sebagainya, terus kemudian minta bantuan kan ke kami untuk ada nggak lulusan ya yang berkenan untuk bisa jadi ahli gizi di SPPG-nya begitu seperti itu. Jadi
luar biasa. Nah ini kan memang SPPG itu tahu sekali bahwa masak itu tidak hanya sekedar masak. Kita nih saya sendiri sebagai ibu rumah tangga itu kan juga masak itu. Jadi kita mikir ya, besok itu mau masak apa gitu. Itu harus dipikir terus. Nah, ini masak untuk 3.000 ya, untuk 3.000 minimal 3.000 itu minimal. Bahkan ada SPPG itu yang perharinya itu 4.000. Berarti kan itu harus direncanakan, kan itu direncanakan ya. Biasanya kalau kami mahasiswa gizi memang ada mata kuliahnya itu ya. Jadi manajemen pelayanan ya, jadi terkait dengan food service management, jadi food service management. Nah itu kan mulai dari persiapan bahan baku ya, atau pembelian tuh, berarti kan memilih supplier yang pas. Tadi kan benar sekali, khawatir ada sabotase misalnya ya, kan benar sekali kalau misalnya kita suppliernya ternyata tidak dapat dipercaya ya, kita mintanya apa, dia ngasihnya apa begitu. Nah berarti saat barang datang itu ya, bahan baku datang, harus ada itu yang ngecek ya, memastikan memang tadi ayam yang datang itu memang benar-benar ayam segar ya, bukan ayam tiren misalnya ya. Terus dan lain sebagainya ya, bahan bakunya kan banyak, apalagi untuk sayur, buah begitu ya. Buah itu susah-susah gampang ya. Contoh buah potong saja ya, buah potong itu kalau motongnya itu pakai pisaunya itu pisau habis motong, oh iya pisau karatan juga ya, nggak boleh dipakai ya. Jadi pisaunya itu pisau khusus memang digunakan hanya untuk potong buah itu saja, bukan yang pisau habis bekas motong ayam tadi begitu ya, apalagi ayamnya masih ayam segar nih, masih mentah begitu, seperti itu. Jadi semua itu memang harus ada ya, dikendalikan dengan baik. SOP-nya semuanya harus jelas begitu tadi. Termasuk mulai dari pemilihan supplier ya, pemilihan bahan baku, terus nanti distribusi. Nah ternyata kan juga tadi ya, maksudnya mungkin beberapa SPPG karena tadi harus 3.000 sampai 4.000 itu mereka masak mulai tengah malam misalnya. Nah itu kan harus dihitung karena baru dikonsumsi mungkin jam 11 hingga jam 12. Masakan kita itu ya, kalau di suhu ruang, jadi suhu ruang itu sebenarnya ada di danger zone. Ada yang danger zone. Jadi danger zone itu tuh di suhu 5 sampai 60 derajat Celcius ya. Itu kan berarti suhu ruang masuk ke dalam danger zone ya. Nah, masakan itu matang ya, terus kemudian ada proses distribusi. Sebelum distribusi kan ada pemorsian tuh di wadah ini ya, di traynya itu. Nah terus kemudian distribusi ya, distribusi. Nah itu kan dihitung nih berapa jam gitu ada di suhu ruang ya itu tadi. Banyak masakan itu kan yang dia nggak tahan ya lebih dari 6 jam, 5 jam gitu. Kalau misalnya subuh udah mateng ya, atau sebelum subuh bahkan mungkin ada, kan tadi karena 3.000 ya, mau masak mana duluan, nasi duluan atau sayur duluannya atau lauk duluan gitu ya, seperti itu. Jadi semua itu harus ada SOP-nya itu tadi ya. HACCP tadi benar sekali, HACCP ya, Hazard Analytical Critical Control Point ya, itu harus diterapkan ya per menu. HACCP itu harus per menu loh itu. Jadi ada HACCP plan khusus untuk tahu goreng, HACCP plan khusus untuk semur ayam begitu. Itu harus titik-titik kritisnya itu ada di mana begitu ya. Karena kalau sekarang karena ada proses distribusi ya, jadi titik kritisnya itu tidak hanya di proses pemasakan. Jadi saat proses pemasakan itu kan, dia harus dimasak di suhu sekian, berapa lama, memastikan ayam itu matang sedalam-dalamnya gitu ya. Karena kalau kita bikin semur itu ya, khawatirnya misalnya kan porsinya besar nih ya, yang matang baru luarnya saja, dalamnya belum matang gitu. Nah itu ya, jadi kan harus dicek juga ya, walaupun mungkin ceknya bukan satu-satu ayam gitu, tidak ya, tapi sampling itu tadi, memastikan bahwa sudah matang, di dalamnya pun juga matang, seperti itu. Jadi ya ini memang harus dievaluasi ya. Nah terus juga SPPG mana yang memang jalannya mulus gitu ya. Nah itu bisa dijadikan percontohan ya, yang terus kemudian
kita buat SOP-nya ya, mengikuti apa itu yang beberapa SPPG yang memang sudah top luar biasa begitu. Nah itu nanti terus kemudian disampaikan nih ke SPPG yang lainnya. Nah iya, kita juga heran ya. Juga pemirsa mungkin heran. Padahal dari menurut keterangan Mas Wawan dan Ibu Dianya itu kita sudah pakai SKT BT. Apa tuh? Sangat ketat banget. Tapi masih ada yang sudah itu loh. Itu kita Herman sayangnya Herman. Ya, oke. Menurut Mas Wawan dan Profesor Diana nanti bisa disambung ini ya. Badan Gizi Nasional itu akan mengevaluasi SPPG atau Satuan Pelayanan Penggunaan Gizi yang tidak memenuhi SOP dan menjaga higienitas. Menurut Mas Wawan dan Profesor Diana, apa yang perlu dievaluasi atau pengawasan ditingkatkan agar makanan bergizi gratis tidak memberikan dampak meracuni siswa? Itu ya berarti kan apa? Coba Mas Wawan dan Ibu Diana sampaikan kepada pemirsa. Ini soalnya kita ya istilah juga kali juga ya kita ya di mana-mana tempat ya toh nggak kita toh tempat angkringan yang lainnya mesti makanan bergizi beracun apa gitu loh. Kita juga nggak enak juga ya toh. Kan kita juga bangsa Indonesia nggak enak. Nah, ini maksudnya baik tapi kok meletot ini gimana? Nah, menurut Mas Wawan dan Ibu Diana nanti gimana? Iya. Pada penonton. Jadi pilar di dalam BGN itu kan, BGN kan memang sebagai satu organisasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program MPG. Kemudian setelah operator di situ ada SPPG, kemudian juga ada yayasan. Nah, kalau SPPG ini jelas sudah ada cover BGN, dia dilatih, kemudian ditempa untuk melakukan manajemen food service tadi itu. Sedangkan di yayasan ini memang karena ini baru first boarding, memang harus ada satu evaluasi. Ya, jadi di tata kelola untuk menentukan yayasan kemarin itu kan open source, semua yayasan bisa masuk begitu, tanpa satu readiness kriteria yang jelas ya. Apakah yayasan ini dapat dipercaya, kemudian apakah yayasan ini memiliki modal itu bisa juga finansial, bisa juga kemampuan, itu harus disertifikasi ya. Jadi yayasan atau SPPG itu tadi betul disampaikan oleh Prof. Harus sertifikasi. Yang pertama sertifikasi manajemen yayasan itu dulu. Ya, apakah tidak sekarang karena itu mengejar kuota, orang tiba-tiba dia punya channel, dia bikin yayasan langsung nitik di kuota begitu. Nah, itu banyak sekali terjadi. Maka dikatakan ada banyak SPPG yang 7.000, yang 5.000 itu fiktif. Sebetulnya itu tidak fiktif, tetapi karena adanya readiness kriteria yang kurang ketat, sehingga banyak orang nitik-nitik tanpa mempertimbangkan apakah dia mampu melaksanakan operator SPPG ini. Nah, kemudian sehingga banyak titik-titik itu yang sudah ingin dibangun tetapi tidak dibangun. Tetapi dari segi anggaran, saya yakin dan percaya tidak mungkin ada penyalahgunaan. Saya katakan 99% lah itu valid. Karena apa? Karena ada check balance. Ketika yayasan ini diverifikasi, itu nanti ada Babinsanya datang, kemudian ada SPPG pendampingnya datang, kemudian juga ketika itu sudah dinyatakan layak untuk pemberian rekeningnya, itu juga check and balance antara SPPI dengan yayasan. Jadi saya melihat yayasannya itu juga harus sertifikasi. Kemudian yang kedua sertifikasi dapurnya. Nah, nanti mungkin Prof. Diana bisa menjelaskan kelayakan higienitasnya seperti apa daripada dapurnya. Dan termasuk yayasan itu nanti dia juga memiliki SOP tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi milih supplier itu kan tidak sembarangan, gitu kan? Katakanlah ada 1.000 telur, tetapi ini kan ada faktor resistennya ini. Mungkin apakah 5% atau 3% saya nggak tahu. Pasti ada yang busuk, ada itu kan harus dipilih salah satu-satu. Seperti itu, jadi harus dilakukan. Jadi saya kira evaluasi ini perlu dilakukan. Pertama dari readiness kriteria dan sertifikasi terhadap yayasan yang akan masuk menjadi operator SPPG. Kemudian yang kedua adalah standarisasi daripada dapurnya. Dan yang ketiga, tidak mungkin ini BGN kan belum punya kaki tangan di bawah, yang dia kan hanya punya korwil dan korek yang di SPPG. Tetapi instansi yang betul-betul underbow daripada pemerintah itu belum punya, sehingga harus BGN ini meng-hire atau mengkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait. Misalkan kalau itu kebakaran dan K3-nya ya harus dengan Disnaker untuk
apa itu namanya pemadamnya itu, karetnya itu. Nah, jadi harus jelas. Kemudian juga untuk sanitasi lingkungan harus dengan dinas kesehatan. Saya kira itu dua hal terkait dengan tata kelola dan terkait dengan kerjasama antar lembaga itu harus dilakukan evaluasi. Wih, iya. Berarti sudah cukup ketat juga ya. Benar. Iya. Tapi kalau misalnya kecolongan dalam tanda kutip peleto ini berarti kan memang manusia tidak ada yang oknum-oknum lah ya. Ya, oknum-oknum lu dosa apa ya? Oke, kalau Bu Diana gimana Bu? Menurut Iya, Bu? jadi sebenarnya juga beberapa waktu yang lalu ya ada dari BGN pun menyampaikan ya nanti SPPG harus memenuhi beberapa standar begitu ya. Salah satu diantaranya ini bagus juga nih kalau misalnya memang ada sertifikasi halal. Jadi yang namanya sertifikasi halal itu tidak hanya sekedar bahan bakunya itu tidak haram begitu ya, atau dia bahan bakunya itu semua halal, tidak sekedar itu. Jadi kalau ada pemeriksaan ya atau audit terkait dengan halal itu tadi, jadi halal dan toyib ya, toyib baik itu termasuk di dalam proses ya, termasuk di dalam proses. Jadi kalau suatu catering ya atau industri pangan, termasuk ini kan SPPG ya, karena seharinya itu kan minimal di 3.000 porsi ini tadi. Nah, jika dia sudah tersertifikasi halal, karena untuk dapat sertifikasi halal itu banyak hal yang harus dipenuhi, ya, termasuk bahan baku tadi ya, bahan baku, memastikan bahan baku yang digunakan itu halal. Nah, untuk menjadi halal pastinya kan dia baik ya bahan bakunya, termasuk dari tadi ayam misalnya ya, ayam saja itu memastikan memang misalnya nih dia dari RPH ya, yang sudah tersertifikasi halal misalnya, NKV. Ya, dan juga nanti ada bahan-bahan baku yang lainnya. Terus nanti memastikan proses produksi. Nah, untuk memastikan proses produksi itu, auditor pasti akan datang langsung ke lokasi ya, memastikan bahwa ini alur produksi. Jadi mulai dari misalnya SPPG ya, SPPG itu sebenarnya nggak terus kemudian gede banget, enggak loh ya. Mungkin kalau sudah karena beberapa kan nih SPPG banyak ya, mungkin kita lalu lalang sebenarnya melewati itu. Enggak yang terus kemudian sampai beratus-ratus meter persegi gitu, tidak ya. Karena ya itu tadi memastikan penerimaan bahan baku ya, berarti kan ada lokasi khusus untuk penerimaan bahan baku. Nah, terus kemudian nanti dipilah mana yang akan disimpan ya di dalam freezer misalnya ya, atau di dalam kulkas, atau memang karena dia bahannya kering, kita harus menyediakan ya tempat penyimpanan nih untuk bahan kering seperti itu. Nah, terus nanti ada ruang khusus juga untuk persiapan bahan, ruang persiapan bahan ya. Jadi mana yang harus ditimbang-timbang misalnya, terus mana yang harus dikupas, harus apalah begitu ya. Terus nanti ada proses pencucian juga ya, diiris-iris dan lain sebagainya. Nanti terus kemudian ada tempat khusus untuk mengolahnya ya sampai mateng begitu misalnya ya. Nah, terus kemudian setelah mateng itu nanti ada tempat khusus lagi untuk pemorsian. Jadi tempatnya itu nggak boleh satu kotak, yaitu mulai dari rajang-rajang sampai masak sampai pemorsian, nggak boleh. Karena saat pemorsian itu kan sudah matang ya, sudah matang, nggak boleh bercampur dengan yang masih mentah itu tadi seperti itu. Jadi nanti setelah pemorsian terus nanti masuk ke proses distribusi, memastikan juga distribusinya itu mobilnya ya, mobil untuk mengangkut itu bukan mobil sembarangan juga, maksudnya itu kalau pagi dipakai buat ngangkut apa itu kan bahaya juga ya, bahaya, nggak boleh. Jadi ya memang mobilnya itu khusus memang untuk hanya mengangkut tadi ya makanan itu tadi MBG yang memang mau kita bagikan seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya kalau misalnya kita sudah ada ya satu
karena itu satu itu sebenarnya melingkupi semuanya ya, karena nanti termasuk, jadi kan alur produksi itu termasuk nanti hygiene ya dan sanitasi juga, itu memastikan air, karena air itu kan masuk ke dalam bahan baku juga, airnya itu dapat dari mana begitu kan. Kemarin juga sempat itu di televisi itu kan ada ya, ternyata airnya itu bukan air Jangan bersih. sampai dari tower Siranda loh ya. Waduh. Cem-ceman. Waduh. Oke, Bin, kamu tanya Bin, nanti ya kompor ditanyain sama Pak Wawan. Saya mau tanya nih Prof ya, kalau misalnya kok bisa orang keracunan tuh apa sih, emang apakah ada bakterinya atau gimana tuh? Coba boleh dijelaskan secara gamblang mungkin kenapa makanan tuh bisa beracun? Iya, iya. Jadi ini beracun pun juga sebenarnya macam-macam ya. Maksudnya begini, saat kita makan ya, terus kemudian ada efek ya, kita misalnya ada mual ya, muntah, atau terus mungkin ada gatal-gatal gitu ya, macam-macam. Nah, harus kita telusur nih. Ini sebenarnya ya. Yang apa ini, kita yang alergi misalnya ya, atau sensitif atau intoleransi begitu ya, atau karena yang kena nggak hanya individu, nggak hanya 1-2 tapi terus langsung banyak satu orang. sekolahan atau banyak sekolahan itu kena. Nah berarti kan ada bahan nih ya yang mungkin tadi nih terkontaminasi begitu ya. Contoh misalnya karena ditemukan ada salmonella ya. Nah itu tadi salmonella itu memang banyak ini dia di pangan hewani ya, terutama yang tadi mentah ya, atau terus kemudian proses pemasakannya itu belum sempurna. Begitu. Terus juga ada apa yang air ya, E. coli begitu misalnya. E. coli itu juga dari air yang digunakan itu kan tidak bersih ya, jadi terkontaminasi ada E. coli. Beberapa juga ternyata ditemukan Bacillus cereus juga begitu ya. Bacillus cereus itu juga dia akan tumbuh ya tadi di danger zone, itu tadi danger zone. Dan terus kemudian kalau ya sebenarnya sama kayak kita nih, kalau suhunya cocok ya kita tumbuh gitu kan, ya kita akan tumbuh dengan senang hati. Nah mikroorganisme juga begitu tuh, dia cocok ya, dia tumbuh ada di situ, terus dia akan berkembang biak itu banyak. Nah Bacillus cereus itu dia mengeluarkan toksin, dia mengeluarkan toksin. Jadi Bacillus cereus itu memang malah sebenarnya banyaknya ya mengkontaminasi makanan-makanan yang sudah matang sebenarnya ya. Oleh sebab itu tadi ada masa kadaluarsanya ya, matang itu, terus kemudian misalnya kita batasi seharusnya segera dikonsumsi ya. Sekarang ini kan beberapa nasi kotak itu ada tulisannya tuh. Iya. Segera dikonsumsi atau segera dikonsumsi maksimal jam 12 gitu misalnya ya. Bawahnya ojo dinget. Benar-benar biasanya inget-ketan ya Pak Den. Iya, karena tadi kalau beberapa itu ya soto biasanya Staphylococcus aureus itu juga itu sebenarnya malah banyaknya itu dari penjamah itu. Jadi dari yang pramu masaknya begitu ya. Oleh sebab itu mereka harus pakai sarung tangan, masker begitu seperti itu. Kalau Pak Wawan. Oh iya Pak. Menurut pendapatnya gimana nih tadi kok ada sampai Iya, jadi betul yang disampaikan oleh Prof. Diana. Jadi memang pengetatan SOP dan higienitas itu memang sangat penting ya. Terus pakai Instone, ada pakai Kuplu itu namanya itu bro. Kuplu itu kan supaya nanti rambutnya nggak jatuh. Gitu kita atur. Kemudian kuku itu nggak boleh panjang, nggak boleh dipitek, nggak boleh pakai arloji, nggak boleh pakai dan gelang-gelang. Ya gelang-gelang. Kemudian ya SPPK itu juga nggak boleh bawa HP. Ya HP-nya harus ditaruh di locker, makanya dikasih locker sebelum area masuk itu. Jadi itu pengetatan sudah dilakukan. Hanya memang bagaimana sekarang tugas SPP ini selaku kepala SPPG itu bersama-sama dengan para relawan itu dia membuat suatu green management lah, manajemen hijau, dia yang teduh, kemudian pemilihan makanannya juga sudah yang bergizi dan alami ya. Jadi jangan terus nugget-nugget terus gitu kan. Jadi ya sekali-kali ya kasih yang alami. Penggunaan gas-gas yang alami, kemudian teknologi alami itu yang go for nature itu perlu dikembangkan juga. Ini harus menjadi lab laboratory gitu loh ya, harus menjadi laboratorium yang hidup yang bisa untuk menggerakkan
ekosistem daripada gizi pangan maupun gizi masyarakat. Oh, Iya, gizi betul ya. banget. Ya, itu bukan di makanan bergizi itu lebih. Iya, Ya iya. tanda-tanda gatel-gatel apa-apa. Kemarin aku di restoran juga gitu, gatel semua di depan kasir. Belum tadi. Iya, oke. Dan main gitar, senari kawat, Cakep. lereng sebentar, ada yang mau liwat. Oke, tetap di beda sama Desa Sastro. Monggo mampir. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis tengene Pak Desa Sastro. Ana kembang janji, ana kembang tresno, giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol wena ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya, Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis tengene Pak Desa Sastro. Ana kembang janji, ana kembang tresno, giliran ning ati gawe lega. Alright, masih di wedangan Pak Desa Sastro. Monggo mampir. Alright, ya tidak terasa perjumpaan kita akan berakhir ya, Iya. karena dua narasumber kita itu asik banget. Asik banget, ya. Nah, ini menurut Pak Adi Setiawan, Mas Bawang, ini pesan-pesannya dan harapan bagaimana untuk program makan bersih gratis ini, terutama kepada SPPG, Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi. Ya, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan BGN, memang karena program ini sudah running, jadi harus evaluasi itu segera dilakukan. Evaluasi secara menyeluruh dalam hal adalah tadi sertifikasi yayasan dan sertifikasi dapurnya, supaya tadi memenuhi syarat halal, kemudian juga higienisitas, SHLS-nya itu juga bisa disampaikan begitu. Kemudian yang kedua adalah di dalam kerjasama. Jadi karena ini program ini adalah program nasional, saya minta juga ada pembagian porsi tugas atau kewenangan itu kepada provinsi maupun kota kabupaten, sehingga di sana dia juga bisa melakukan supporting ya. Jadi deputi di bidang kerjasama, deputi di bidang tata kelola itu segera harus mengakselerasi supaya program yang sudah running ini tidak flashback kembali ke belakang, tapi ya kita running yang lebih baik gitu. Kemudian saran saya yang kedua kepada masyarakat, tidak perlu gegabah ya. Justru sekarang bagaimana masyarakat itu berpartisipasi untuk mendukung program MBG ini. Ya sekali-kali dengan kriteria tertentu, main ke SPPG melihat apa yang kira-kira dia masukkan, dan SPPG juga harus terbuka harus membuat kotak masukan masyarakat. Ya itu untuk feedbacknya, kritik saran, kotak masukan itu apa, misalkan di situ ditemukan apa, tapi dikelola di dalam SPPG itu selesai, tidak terus diviralkan, kemudian akan menjadi kegaduhan dan potensi hoax segala macam. Nah ini harus segera dihentikan, karena tujuan daripada Bapak Presiden, pemerintah kita ini baik. Dia ingin membangun gizi masyarakat, ingin mencerdaskan, mencetak generasi emas, dan ingin membangun ekosistem perekonomian pangan berbasis lokal. Ini yang harus didukung kita bersama. Oke, terima kasih Pak Wawan. Kalau Bu Diana sendiri gimana Bu? Iya, baik. Terima kasih banyak. Jadi memang kita kembalikan lagi ke tujuan awal ya. Tujuan awalnya itu karena ingin mencerdaskan nih kehidupan bangsa dan negara ini tadi ya.
Ya berarti memang apa yang sudah diprogramkan ini kita coba untuk evaluasi yang baik, terus kemudian dilanjutkan dan itu dijadikan sebagai contoh. Yang belum sesuai, ayo kita perbaiki bersama-sama. Dan harapannya tadi ya SPPG yang memang teladan begitu, sudah melakukan dengan amat sangat baik itu juga bisa nih untuk meyakinkan masyarakat. Masyarakat itu juga bisa apa ini istilahnya berkunjung ya, visit nih, pengen tahu memang prosesnya itu seperti apa sih begitu ya anak-anak saya. Jadi agar yakin, masyarakat itu yakin bahwa karena ya tadi ya dikasih makan anak-anak kita berangkat sehat banget gitu misalnya ya. Kok pulang dapat kabar misalnya ya di rumah sakit dan lain sebagainya itu tadi. Nah, agar ibu-ibu itu juga bisa tenang ya. Jadi kan silahkan bukan yang terus kemudian visit secara langsung ya, tapi silahkan nanti programnya seperti apa, karena ternyata sepertinya banyak juga ya SPPG itu yang mereka posting kesehariannya melalui media sosial ya. Saya soalnya ya tadi ya mencoba untuk memfollow begitu beberapa dan luar biasa ya. Jadi oh ya ini jadi apa aman, ternyata yang mereka kerjakan. Nah, harapannya apa yang diposting memang benar adanya ya, itu memang betul. Ya keseharian mereka begitu ya, yang terus kemudian bisa memproduksi pangan yang halal gitu tadi, halal aman ya dan juga bergizi pasti. Oke pemirsa, tidak terasa ya kita harus berpisah. Wedangan Pak D Sastro ini memang penuh dengan semua unek-unek ya, semua yang ada di masyarakat yang tidak puas bisa diudari di sini ya. Akhirnya Mbak Isah turun di pan. Kita berpisah, ketemu minggu depan. Saya Pak D Sastro, teman Cubita mengucapkan terima kasih, dan pengamen ini ya, pengamen tanpa SOP ini. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.